Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel itu Sales Magic Rasa Jualan. Nah, di video kali ini ada sesuatu yang saya bahas, yaitu mengenai punishment sales atau promotor HP yang tidak target penjualan. Jadi gini teman-teman, dalam dunia sales itu pasti ada yang namanya target ya. Sebenarnya gini, banyak orang yang enggan atau malas jadi sales, dan salah satunya saya malas dikejar-kejar target. Padahal kita semua itu hidup itu ada targetnya ya enggak? Kita mempunyai target dalam setiap hal, tapi secara nggak langsung kita nggak sadar ya. Jadi kalau misalnya sales itu ya memang ada hubungannya sama target lah, itu udah pasti. Nah, jadi gini, gimana kalau seorang sales HP itu nggak target? Sebenarnya ini sama ya teman-teman, setiap sales motoris, sales HP, sales properti, itu kalau nggak ada target, itu ada punishmentnya, atau istilahnya itu hukuman. Tapi bukan lebih hukuman sih, ini lebih ke untuk memotivasi si sales supaya bekerja lebih keras untuk mengejar konsumen ya, supaya bisa cepat mencapai target penjualan seperti itu. Pusing dong kalau misalnya kerja dikejar-kejar target. Tapi kalau misalnya kita target, ya insentifnya cair ya teman-teman, insentifnya gede, cair seperti itu. Jadi istilahnya itu seimbang lah tuntutan kerja sama hasil yang didapatkan seperti itu. Nah, terus gini teman-teman, kalau misalnya seorang sales nggak target, punishmentnya itu macam-macam. Yang pertama itu ada yang disuruh untuk berangkat lebih pagi, ya. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya apa ya? Biasanya masuk kerja jam 9, disuruh berangkat jam 8 misalnya. Sekilas seperti punishment, memang punishment ya. Tapi sebenarnya mereka brand ini tujuannya itu untuk supaya promotor ini dia itu bisa bertemu user lebih banyak, sehingga kemungkinan closingnya bisa lebih banyak juga seperti itu ya. Itu punishment pertama, berangkat lebih awal. Punishment yang kedua itu biasanya kalau promotor nggak target itu disuruh nulis, maaf hari ini saya nggak jualan, maaf hari ini saya nggak closing, seperti itu ya. Ditulis sampai 2 lembar atau 3 lembar seperti itu ya. Jadi tujuan punishment itu untuk menciptakan sugesti ya, hari besok saya harus jualan supaya saya nggak dapat punishment seperti ini ya. Kalau enggak, biasanya tulisannya gini, besok saya akan jualan, besok saya akan jualan, seperti itu teman-teman. Itu punishment yang kedua. Nah, punishment yang ketiga itu biasanya mereka disuruh ngedance ya, disuruh joget gemoy ya teman-teman, di depan counter mereka ya. Jadi istilahnya itu untuk menarik user yang datang ke counter ya, disuruh apa ya, dia joget-joget di depan counter seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk punishment dalam dunia promotor. Terus sebenarnya masih banyak ya teman-teman, masih banyak mengenai punishment yang dilakukan. Kalau cowok biasanya ada yang disuruh push up ya, sit up, itu ada. Dan ada juga yang disuruh kalau nggak target, nggak jualan hari ini, kamu bikin video TikTok, 3 video upload di TikTok kamu, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya gini, punishment itu sebenarnya itu tujuannya itu bagus ya, yaitu untuk apa ya, menyemangati ya si promotor yang nggak target supaya besok target, supaya besok bisa jualan, seperti itu ya. Memang kalau kita kerja di promotor ya, itu dituntut untuk target terus, dan itu sesuatu yang nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi dengan cara mindset yang benar ya, ada punishment, itu setidaknya ya kita itu bisa mendekati target kita, seperti itu. Nah, di video kali ini bagi teman-teman promotor mungkin bisa tuliskan di kolom komentar video ini punishment apa yang pernah kalian alami ya, yang benar-benar kalian itu malu ngelakuin punishment tersebut, seperti itu ya. Ataupun kalian seorang sales motoris, mungkin kalau nggak target itu juga ada hukumannya ya teman-teman, ada hukumannya. Nah, tapi dari sekian punishment yang paling saya benci adalah potong gaji. Nah, itu adalah punishment yang menurut saya itu nggak fair, sangat tidak fair ya. Karena apa ya, itu nggak masuk akal ya. Yang namanya orang jualan pasti ada dimana kita itu young ya, ada kita itu yang masih proses closing ya. Mungkin banyak orang bertanya-tanya nih, ini Pak buktinya, ini banyak yang tanya-tanya lah, tapi kamu nggak jualan. Tapi mungkin bulan depan bisa jualan. Tapi ya memang seperti itu ya, kalau kita kerja ngikut brand ya, itu memang sistemnya itu kencang banget ya, sistemnya itu nggak bisa dilawan. Kalau nggak target, potong gaji ya potong gaji, seperti itu.
sama halnya dengan dunia sales motoris, sales tanah juga seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa punishment ya yang akan kalian terima apabila kalian tidak target dalam dunia HP ya. Jadi bagi teman-teman yang kepengen jadi promotor HP, mungkin dengan video ini mempunyai gambaran ya. Tapi kalau misalnya kalian itu promotor HP yang ditempatkan di counter yang grade-nya udah tinggi, itu udah bagus teman-teman. Tapi tentunya target kalian juga lebih tinggi. Tapi tenang, walaupun tekanannya itu keras ya teman-teman, tekanan dari brandnya keras, dari bos counternya keras, tapi kalau misalnya kalian mencapai target penjualan, kalian juga mendapatkan gaji yang memadai seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.